Halo, pernah nggak sih ngerasa kejebak? Di satu sisi tagihan numpuk, di sisi lain tuntutan kerjaan kayak nggak ada habisnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas strategi praktis buat keluar dari lingkaran ini. Yuk, langsung kita mulai. Kayaknya kenal banget ya sama perasaan ini. Sibuk dari pagi, ketemu malam, tapi kok rasanya nggak ada kemajuan yang berarti. Di saat yang sama, pusing mikirin cicilan dan pengeluaran terus-terusan. Kalau ini yang Anda rasakan, tenang, Anda nggak sendirian kok. Percaya deh, perasaan ini tuh udah jadi kayak wabah di zaman sekarang. Jadi, ayo kita urai bareng-bareng benang kusutnya. Kita cari tahu apa sih akarnya dan yang paling penting, gimana cara keluarnya. Oke, kita mulai dari sumber masalahnya dulu. Langkah pertama, kita harus kenalan dulu sama musuhnya, ya kan? Gimana kita bisa melawan sesuatu yang bahkan kita nggak paham. Jadi, dari mana sebetulnya semua tekanan ini datang? Nah, ini dia namanya financial burnout. Rasanya mungkin udah akrab banget ya. Ini tuh bukan stres biasa, tapi capek yang luar biasa. Capek mental, emosional, sampai fisik. Gara-gara tekanan finansial yang nggak kelar-kelar. Sampai di titik dimana kita rasanya pengen cuek aja sama masalah uang. Terus, apa sih yang bikin jadi begini? Coba bayangin deh, gaji sih naik, tapi harga-harga naiknya lebih ngebut. Terus buka media sosial isinya semua orang kayaknya sukses banget. Di kantor, budaya sok sibuk lebih dipuji daripada yang beneran produktif. Nah, kombinasi maut inilah yang jadi resep sempurna buat stres tingkat dewa. Inilah alasan kenapa kita sering ngerasa sibuk tapi nggak produktif. Fenomenanya disebut task masking. Jadi, kita ngisi hari dengan aktivitas-aktivitas yang bikin kita kelihatan sibuk. Misalnya ikut meeting yang nggak jelas tujuannya, atau buru-buru balesin semua email. Bukan kerjaan yang beneran ngasih hasil. Ini tuh produktivitas palsu. Yang penting kelihatan kerja, bukan hasil kerjanya. Sekarang kita masuk ke fase yang krusial banget, usia 30-an. Ini adalah dekade penentu, di mana sayangnya banyak dari kita bikin kesalahan finansial, seringnya tanpa sadar. Seperti kata pakar keuangan Prita Gozzi, keputusan-keputusan soal uang yang kita ambil di usia 30-an itu dampaknya langsung ke hidup kita pas pensiun nanti. Jadi kesalahan apa aja sih yang wajib, kudu, harus dihindari? Yuk kita lihat. Nah, ini dia nih, jebakan-jebakan klasiknya. Mulai dari ngutang buat healing atau experience, yang ujung-ujungnya malah nambah pusing. Terus cuek sama dana darurat, ngerasa aman lah. Nunda investasi karena mikir pensiun kan masih lama. Wah, ini kesalahan fatal. Dan tentu aja, kartu kredit yang bikin kita gesek-gesek aja sampai lupa uang kita sebenarnya habis kemana. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya bangun lagi fondasi keuangan yang kokoh? Semuanya balik lagi ke prinsip dasar yang kuat. Nah, ini pertanyaan sejuta umat. Dana darurat dulu atau asuransi dulu? Jawabannya tegas dan jelas. Dana darurat itu prioritas nomor 1. Coba deh pikirin, kalau amit-amit kita kena PHK, asuransi kesehatan gak bakal bayarin cicilan rumah kita kan? Ya, dana darurat ini jaring pengaman yang nahan kita biar nggak jatuh pas lagi krisis. Jadi targetnya berapa? Gampangnya gini, siapkan dana cair yang besarnya setara dengan 3-6 bulan total pengeluaran rutin Anda. Anggap aja ini benteng pertahanan pertama buat ketenangan pikiran Anda. Oke, setelah dana darurat aman, langkah berikutnya apa? Langsung serang utang-utang konsumtif yang bunganya paling gede. Bunga kartu kredit atau pinjol itu bisa ngerusak keuangan Anda jauh lebih cepat daripada untung investasi manapun. Jadi, beresin itu dulu secepat mungkin. Kalau fondasinya udah kuat, nah baru deh kita bisa mikir lebih jauh ke depan. Sekarang, yuk kita ngobrolin gimana caranya membangun kekayaan dan ngamanin masa depan finansial kita. Ini patokan yang bagus banget buat kita. Idealnya nih, pas kita injak usia 30, total tabungan dan investasi kita itu udah setara dengan 1 kali gaji tahunan. Misalnya gaji Anda 10 juta sebulan, berarti targetnya 120 juta. Anggap aja ini key checkpoint penting di perjalanan kita menuju kebebasan finansial. Dan inilah alasan kenapa nunda investasi itu kesalahan terbesar. Lihat deh grafiknya. Ini adalah keajaiban dari compound interest atau bunga berbunga. Bayangin kayak bola salju yang makin gede pas ngegelinding. Uang yang Anda investasikan di usia 30 punya waktu 10 tahun lebih lama buat ngegelinding daripada kalau mulai di usia 40. Serius, jangan sia-siakan aset terbesar Anda, waktu. Beli rumah itu salah satu keputusan finansial paling gede dalam hidup. Jadi, jangan sampai gegabah.
Sebelum mulai, cek dulu skor kredit Anda, pastikan bersih. Pas cari rumah, jangan cuma lihat harganya, tapi hitung semua biaya-biaya tersembunyinya. Terus bandingkan penawaran bunga dari beberapa bank. Dan yang paling penting, baca setiap kata di kontrak sebelum tanda tangan. Ingetin baik-baik aturan emas ini. Cicilan KPR itu idealnya jangan pernah lebih dari 30% penghasilan bulanan. Kenapa? Biar sisa 70%-nya itu masih lega buat biaya hidup, nabung, investasi, dan ya, sesekali nikmatin hidup juga dong tanpa perlu cemas. Kita udah ngobrol banyak banget soal angka-angka. Tapi sukses yang sejati itu lebih dari sekedar saldo di rekening. Ini soal keseimbangan dan ketenangan batin. Yuk kita coba cek bareng-bareng. Pas jam kantor selesai, pikiran Anda beneran ikut pulang juga nggak? Siapa diri Anda di luar jabatan pekerjaan? Bisa nggak sih Anda santai di akhir pekan tanpa ngerasa bersalah? Kalau jawaban Anda ya, selamat, Anda ada di jalur yang benar menuju keseimbangan sejati. Jadi, yuk kita ubah definisi produktivitas. Udah bukan lagi tentang siapa yang paling sibuk, tapi tentang siapa yang paling seimbang. Karena ide-ide cemerlang itu nggak lahir dari kepala yang pusing karena kecapean, tapi dari pikiran yang tenang dan penuh energi. Semua informasi ini nggak akan ada gunanya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadi sekarang pertanyaannya buat Anda. Mungkin langkahnya kecil kayak mulai nyatat pengeluaran atau buka rekening buat dana darurat. Apapun itu, mulailah hari ini. Masa depan Anda pasti akan berterima kasih.